Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sharing lagi mengenai iPhone 15. Ini adalah hari ketujuh yang dimana di sini saya memakai iPhone 15. Bagaimana sih Bang pengalamannya dan endurance yang dipakai oleh iPhone 15? Apakah enak? Dan ini adalah beberapa kelebihan yang ada di dalam iPhone 15. Nah, untuk kelebihan yang pertama yaitu terutama dibandingkan dengan iPhone 14 Pro. Di sini kameranya sama-sama sinematik bagus. Dan yang kedua, di sini sama-sama fokus. Lensanya sama-sama bagus. Jadi istilahnya teman-teman kalau mau beli iPhone 14 Pro pasti deal breakernya itu ada di baterai dan kelebihan ada di lensa telefoto. Nah, seperti itu. Sementara kelebihan dari iPhone 15, teman-teman, itu ada di USB-C-nya ya, teman-teman. Dan di sini kelebihannya juga di sini HP-nya sangat ringan. Terus tampilannya sangat fleksibel dan di sini update iOS-nya itu lebih panjang lagi ya, teman-teman. Nah, itu mungkinkan ada beberapa kelebihan atau perbandingan kalian memilih iPhone 15 atau iPhone 14 Pro. Jadi dua-duanya itu sama. Mungkin yang berbeda hanyalah tampilan. Nah, tapi mengenai USB-C, teman-teman pasti bakalan agak sedikit pusing ya kalau memilih aksesoris USB-C ini kalau tidak ada di iPhone 14 Pro itu sangat rumit ya. Contohnya saya mau merekam nih, colokannya itu colokan bukan Type-C, itu sangat pusing ya. Belum lagi membeli beberapa aksesoris konverter dan memindahkan file itu harus membeli aksesoris beberapa aksesoris yang dibutuhkan oleh iPhone 14 Pro. Nah, seperti itu nomor satu kelebihan dari iPhone 15 kalau dibandingkan dengan terdahulunya di iPhone 14 Pro. Nah, untuk kelebihan nomor 2 di sini menurut saya ya, teman-teman, kalau membeli aksesoris itu USB-C, yaitu kelebihannya teman-teman bakal menemukan yaitu USB-C kelebihannya data transfernya lebih cepat, dan di sini untuk mencharger bisa memakai chargeran yaitu merek apa saja, yang penting 3 party merek yang bagus. Contoh di sini saya memakai Anker ya. Nah, belum lagi teman-teman harus memakai teknologi MFI yang sudah support untuk iPhone, itu belum lagi harganya mahal. Bayangin aja kalau beli chargeran Anker bukan Type-C pasti susah carinya, teman-teman. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari iPhone 15 ya, mengenai kebutuhan dari teknologi dan aksesoris yang dibutuhkan. Nah, teman-teman kalau misalkan mau membedakan file terutama itu ke laptop ya, saya juga itu kesusahan karena iPhone 15 mempunyai kelebihan yaitu teman-teman aksesorisnya mudah dicari ya. Contohnya di sini saya memakai kabel amino. Nah, kabel amino ini mungkin termasuk 3D party yang penting tidak panas ya. Nah, jadi beberapa user menggunakan iPhone versi sebelumnya ya, kalau dibandingkan dengan iPhone 13, 14 ya, colokannya belum Type-C dan itu sangat tergendala oleh waktu. Jadi fleksibelnya itu sangat kurang kalau dibandingkan dengan iPhone 15. Yang boleh dibilang iPhone 15 ini fleksibilitasnya sangat tinggi ya. Jadi kalau mau pakai kalian action cam ataupun mau di charger itu sangat gampang sekali ya, karena banyak kelebihan dengan beberapa fitur yang digunakan oleh teknologinya. Nah, untuk nomor 3 di sini mengenai ukuran ya. Kelebihan dari iPhone 15 itu dimensinya sangat kecil ya, sama dengan iPhone 13. Nah, di sini saya mau membeli ya, singkat cerita iPhone 13, tapi di sisi lain itu baterainya mungkin agak mirip-mirip, tapi colokannya belum support, yang pas charger dibilang 3D partinya itu tidak support karena colokannya itu susah sekali dicari ya. Nah, karena akan hal itu, di situ saya akan membeli Samsung S24. Sama-sama ukurannya tipis. Nah, yang di sini Samsung S24 kalau dibandingkan itu chipsetnya menggunakan bukan Snapdragon ya, teman-teman. Kalau dibilang seperti itu, karena kalau S25 itu berbeda versi lagi ya. Kalau iPhone 15 dibandingkan S25 itu ada beberapa perbedaan dari mesin, chipset, dan kamera saja. Jadi kalau dibilang untuk teman-teman sesuai dengan keperluan sendiri, buat apa telefoto dan misalkan itu dari segi audio, kamera, teman-teman mungkin tahu ya user Samsung kayak gimana.
Nah, makanya di sini saya memilih iPhone selain dijualnya harganya lebih mahal, masih mahal, ya ini juga teman-teman bisa dijual lagi dengan harga yang mirip-mirip ya. Jadi itu sebagai investasi ya teman-teman. Nah, itu kelebihan nomor 3 kalau dibandingkan dengan durabilitas dan di sini mengenai ukuran. Karena saya mau membeli ukuran itu handphone yang sangat kecil dimasukkan ke dalam saku, terus teman-teman di sini tidak licin, ukurannya tidak terlalu kecil. Saya memilih iPhone 15. Nah, tadinya mau Samsung S23 tapi terlalu jauh ya untuk software update-nya mungkin hanya bertahan beberapa tahun, mungkin beberapa 4 tahun lagi ya. Nah, ada yang bilang S24 atau S25 dari Samsung itu ada yang mau 7 tahun lebih yaitu software update-nya. Nah, makanya di sini kalau dibilang software update antara iOS dan Android itu tidak bisa disatukan ya teman-teman. Jadi saya memilih iPhone itu sesuai dengan kebutuhan, yaitu dengan ukuran yang sangat pas di saku. Nah, untuk kelebihan nomor 4 di sini masih membandingkan software ya, karena kalau perbandingan itu tidak akan ada henti-hentinya ya. Nah, jadi teman-teman mau berlabuh kemana sesuai dengan budget kalian? Karena di sini budget saya itu 11 juta ya kemarin, tetapi di sini saya mendapatkan harga iPhone 15 ini dengan 10.110.000. Kok bisa gitu murah bang? Nah, di sini saya sharing-sharing ya. Untuk link pembelian dan video reviewnya sudah saya dicantumkan di deskripsi untuk mendapatkan harga di 10.110.000 rupiah. Nah, kalau mengenai software di sini saya dulu suka memakai merek sebelah ya, tapi tidak membandingkan atau menjatuhkan merek lain. Ini adalah handphone pertama Android saya yang boleh dibilang ini bagus ya dari durabilitasnya. Sampai sekarang HP ini masih awet dan nggak pernah ada gores-gores atau belah karena saya memakai tempered glass seperti itu. Dan untuk baterainya dari handphone ini sudah ganti 1 kali baterai ya teman-teman, dan itu mesinnya masih awet. Nah, untuk kekurangannya mungkin saya berlabuh ya di iPhone. Nah, sebelumnya saya memakai merek-merek HP Cina karena itu kalau memorinya sudah penuh itu suka nge-lag ya teman-teman, seperti itu apalagi kalau dipakai game. Kalau zaman dulu saya ini dipakai rekam sampai facecam memakai Redmi Note 8. Bayangin aja main PUBG sampai merekam wajah di dalam satu layar. Itu nge-lagnya minta ampun ya, karena waktu itu PUBG Mobile itu belum ada yang karena waktu itu PUBG Mobile masih baru ya, yaitu masih di season 2 seperti itu. Nah, singkat cerita kalau memakai iPhone itu lancar. Nah, dari lancarnya ini teman-teman itu menurut saya kelebihan. Kelebihannya itu karena kalau dipakai main game, softwarenya bekerja dengan penuh maksimal ya, seperti itu. Karena kalau iPhone dengan Android itu berbeda lagi. Kalau Android pasti berjalan di berbagai sektor. Nanti kalau iPhone kalau menjalankan game tentunya akan maksimal di game-game saja. Nah, jangan lupa kalau misalkan mesinnya panas, kalian hentikan terlebih dahulu, jangan dipaksakan. Karena sebagus apapun handphone pasti ada kekurangannya, seperti itu. Nah, itu kelebihannya menurut saya di iPhone 15. Kalau main game alhamdulillah lancar di sini, tidak terlalu panas-panas amat ya, kecuali kalian sudah update. Nah, bagi yang teman-teman yang belinya di tahun 2023 atau 2022, iPhone 15 itu kan keluarannya dari 2023 ya kalau nggak salah. Nah, di sini teman-teman itu belum ada yang update di iOS 18, masih menggunakan iOS 17. Kalau iOS 17 tentunya itu dingin ya, tetapi ada beberapa kekurangan yang belum di upgrade seperti itu. Nah, berbeda lagi kalau iOS 18 di sini lebih lancar, lebih smooth dan lebih tajam di kamera menurut saya ya, dan di video itu lebih enak ya, terutama di cinematic. Tetapi kelebihannya apa ya? Kekurangannya itu agak sedikit panas. Teman-teman tinggal setting aja aplikasi yang tidak berguna seperti itu. Aplikasi yang tidak berguna di latar belakang kalian hilangkan ya. Jadi kalau memakai iPhone kalian itu enggak terlalu banyak aplikasi, insya Allah baterainya aman ya. Ini bukan mengenai baterai health, tetapi dari ketahanan baterai. Semakin memakainya apik ya baterainya semakin awet, seperti itu. Nah, kelebihan dari iPhone 15 selanjutnya itu apa? Nah, di sini mengenai harga ya. Nah, saya juga itu bingung mau ambil iPhone 13, Samsung S23. Saya mau ngambil kameranya ya, singkat cerita seperti itu.
Berbeda lagi kalau kebutuhannya untuk handphone yang dari segala bidang. Nah, di sini saya mau upgrade ya ke S24, takutnya Exynos panas. Tapi update-nya masih panjang. Dan singkat cerita di sini saya udah hunting lama banget ya, hampir 1 tahun lebih nunggu iPhone 15 turun. Ternyata di harga sekarang per tanggal 26 Maret ini harganya masih 11.600.000 atau 11 juta pas. Bahkan ada yang menjual 10.900.000. Nah, singkat cerita saya menggunakan yaitu voucher yang ada di Tokopedia kan teman-teman. Saya menggunakan cicilan selama 12 bulan ya. Nah, waktu itu jamnya jam subuh, yaitu kalau nggak salah Ramadan Big Sale, itu Ramadan Big Sale ya. Terus saya klik ada voucher Tokopedia, itu vouchernya sebesar 500.000 potongannya ya. Belum lagi potongan lain dari Studio Ponsel sebesar 800.000 ditambah voucher lain. Nah, akhirnya saya menghemat sebesar 1.240.000 kalau nggak salah ya. Kalian bisa lihat deskripsi video untuk unboxingnya. Di situ saya menyertakan harga dan total transaksinya. Nah, alhamdulillah dapat 10.110.000. Wah, itu udah termasuk murah banget karena mulai dari 26 Maret harganya akan naik lagi menjadi 11 juta. Entah itu market atau gimana ya, saya juga bingung karena stok dari iPhone 15 mulai berkurang. Nah, berkurang itu dari mungkin produksinya karena akan ada iPhone 16. iPhone 16 belum tentu masuk, tetapi banyak sekali user memilih yang HP all-rounder, contohnya Samsung S23, iPhone 13 masih sangat-sangat laku ya di online shop. Nah, di sini kenapa nggak banyak yang ambil iPhone 15? Karena itu harganya selisihnya sangat jauh. iPhone 13 itu 7.500.000, kalau iPhone 15 itu masih harga 11 juta. Jadi dari 7 juta ke 11 juta itu harganya masih jauh ya, sekitar teman ada selisih 4 sampai 5 juta. Belum lagi sama asuransi seperti itu teman-teman waktu pembelian. Jadi pas teman-teman mau beli, tipsnya itu kelebihannya kalau menggunakan kartu kredit silakan teman-teman menggunakan cicilan karena di sana ada voucher. Karena di Tokopedia dia biasanya banyak seller-seller yang terpercaya yang sudah di-review oleh Gadgetin, channel Gadgetin juga ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat nih, kalau harganya itu misalkan masih 11 juta, terus nanti kalau harganya udah 10.600.000, nah itu tanda tanyanya mau turun. Nah, bisa turun lagi teman-teman, harga di 10.600.000 turun lagi pakai voucher jadi 10.200.000 atau 10.110.000. Nah, seperti itu ya. Nah, toko-toko apa saja sih Bang? Nah, ini tokonya resmi ya. Ada yang iBook, GDN, ataupun Blibli, itu semuanya menurut saya sama ya. Yang penting produksinya terbaru. Kalau kalian beli produksi terbaru di tahun 2024 ya, seperti yang saya gunakan, nanti teman-teman bakal update sendiri iOS-nya itu iOS 18.2.1 kalau nggak salah ya. Jangan kaget kalau pemakaian belum seminggu pasti akan terasa panas. Nanti juga udah biasa bakalan dingin. Jangan lupa setting-setting ya biar kalian itu tidak terlalu panas. Nah, saya nanti akan membagikan tips and trick biar iPhone 15-nya biar tidak terlalu panas. Nah, mungkin itu video yang bisa saya sampaikan. Itu beberapa kelebihan dari iPhone 15 dari segi pemilihan chipset, aksesoris, perbandingan, kamera, harga, dan perbandingan dengan pendahulunya seperti itu yang Pro ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian selalu follow. Nanti saya akan review lagi iPhone 15 setelah update di versi iOS 18.2.3 kalau nggak salah ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.